Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi tetap di channel saya. Hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Muatan IPA, tema 6, kelas 5. Masih bersama saya, Ibu Dini Silvana. Saksikan terus videonya dan jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Sumber energi panas adalah suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas. Contohnya, matahari, api, listrik, dan gesekan benda. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Kalor dan suhu adalah dua hal yang sangat erat hubungannya. Yang kita bahas pertama adalah kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan kalor atau panas dinyatakan dalam kalori atau joule. Alat pengukur kalori adalah kalorimeter. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Satuan suhu yang biasanya digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Untuk mengetahui perbedaan suhu dan kalor, silakan kalian baca dan perhatikan tabel berikut ini. Perubahan akibat perubahan suhu. Perubahan suhu pada benda akan menyebabkan benda mengalami pemuaian dan penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ukuran bingkai jendela lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Tujuannya untuk memberi ruang muai bagi kaca saat terkena panas. Jika tidak diberi ruang muai, jika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau pecah. 2. Ban yang telah diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan mengakibatkan kecelakaan karena udara dalam ban memuai karena panas. 3. Menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih menyebabkan gelas kaca akan pecah atau retak karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. 4. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah di antara dua batang rel. Dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tidak melengkung. Karena rel yang melengkung akan membahayakan bagi gerbong kereta yang akan melewatinya. Contoh penyusutan benda dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketika termometer tidak digunakan, cairan raksa kembali turun karena mengalami penyusutan. 2. Pemasangan kawat atau kabel telepon dan listrik dibuat mengendor, tujuannya agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Perpindahan panas atau kalor dapat terjadi melalui peristiwa konduksi, konveksi, atau radiasi. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya, sehingga yang berpindah hanya energi panasnya saja. Contohnya ketika kita mengaduk teh panas dengan menggunakan sendok, lama-kelamaan ujung sendok akan terasa panas. Hal tersebut menandakan bahwa panas merambat melalui sendok. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya ketika kita merebus air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya.
Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya panas matahari sampai ke bumi. Bahan menurut sifat penghantarannya terhadap panas dibedakan atas bahan konduktor dan bahan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah sebagian besar dari logam, seperti besi, aluminium, dan tembaga. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya kayu, kain, dan plastik. Sejarah termos diciptakan oleh James Dewar tahun 1920. Latar belakangnya karena didorong oleh kebutuhan untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat, sedangkan hal tersebut sangat sulit dilakukan terutama dalam kondisi dingin di Eropa. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Termos adalah botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga materi yang telah saya sampaikan pada video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk perkuat iman, jaga imun agar aman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.